Kunci daripada menjaga hafalan Quran adalah murajaah. Orang yang hafal Quran disiplin. Sekali dia longgar murajaah, hilang hafalan. Menghafalnya setengah mati, menghilangkannya sesuka hati. Maka jangan sampai tidak murajaah. Konsisten, disiplin. Saya tidak akan keluar rumah sebelum murajaah. Saya murajaah sebelum subuh. Ketika pikiran masih fresh, ketika akal masih sehat, ketika hati masih bersih, belum tercampur terkontaminasi dengan apapun, jangan keluar rumah sebelum murajaah. Jangan ketemu orang sebelum murajaah. Jadi hafalan Qur'annya juru dijaga. Tapi kalau sudah molor sekali, nantilah murajaah zuhur, nantilah murajaah asar, nanti murajaah maghrib, nanti murajaah isya, nanti murajaah sebelum tidur malam. Berawal dari keteledoran, berkelanjutan dengan kealpaan dan kesalahan kekeliruan, akhirnya kita melalaikan Al-Quran. Jadi pertama adalah belajar makharijub Al-Quran. Setelah itu membaca Al-Quran. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Likulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 3 huruf. Kelihatannya 3 huruf. Yasin 2 huruf. Taha 2 huruf. Tapi sebenarnya dia adalah likulli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf ada 10 kebaikan-kebaikan. Jadi istiqomahkan diri, hitunglah setiap hurufnya. Maka insya Allah ini akan memberikan semangat dan motivasi. Lalu kemudian setelah membaca dengan baik, memahami maknanya. Di pondok-pondok pesantren kita diajarkan, ada seorang ulama bernama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dilengkapi oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Makna kosakata, ada i'rab sedikit, ada qiraat sedikit. Sampai-sampai ulama dari Yaman menghitung bahwa jumlah tafsirnya sama dengan jumlah ayatnya, lebih sedikit. Tapi kemudian tidak cukup hanya itu, tingkatkan lagi. Kita perlu tahu asbabun nuzulnya, kronologisnya, nasakh nasikh mansukhnya, ayat mutasyabihatnya bagaimana tafsirnya. Ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'anil Azim. Kita tahu bagaimana tafsir birra'i dengan akal, tapi bukan memperturutkan hawa nafsu. Ada tafsir Al-Mahmud, ada Al-Mazmum. Kita ikut tafsir birra'il Mahmud, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606. Namanya tafsir Al-Kabir karena besarnya. Namanya tafsir Mafatih Al-Ghaib karena dia adalah kunci-kunci membuka segala pintu yang gaib-gaib. Jangan puaskan hati karena sudah hafal Quran. Jangan merasa puas karena sudah diwisuda. Jangan sudah merasa cukup karena sudah baca tafsir yang kecil. Belajar ini seperti berjalan di tengah laut. Ketika kita masuk ke pantai, kita masih tinggi, airnya masih dangkal. Ketika kita mulai ke tengah, lutut kita tenggelam. Ketika kita terus ke tengah, pinggang kita tenggelam. Ketika kita terus ke tengah, sampai akhirnya leher kita tenggelam. Dan saat kita ke tengah laut, kita betul-betul tenggelam. Dan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dulu ketika masih di pondok, saat bawa tafsir Jalalain, Masya Allah, tabarakallah. Tapi begitu melihat kiai-kiai kita, tafsirnya apa? Tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid. Tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tafsir Mafatih Al-Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir At-Tahrir wa Tanwir Imam
Tahir bin Ashur melihat itu, kita terasa bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Berawal dari mendengar, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar, mulai meningkat ke atas, membaca. Setelah membaca, memahami maknanya. Setelah memahami maknanya, mengamalkan isinya. Berapa banyak orang yang hanya sampai pada melantunkan Al-Quran allazi yuridunahu, Al-Quran yang mereka inginkan adalah yuqra'u fil ma'atim, yang dibacakan pada saat orang meninggal dunia. Orang meninggal dunia baca Quran enggak masalah. Membacaan Quran untuk orang meninggal dunia, apa kata Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan, kalau dibacakan Al-Quran 30 juz, bagus, tidak salah, hadiahkan pahala bacaannya. Tapi tidak hanya sebatas itu, Al-Quran diamalkan dalam kehidupan. Al-Quran mencakup semua kehidupan. Ada orang yang mencuri, as-sariqu, pencuri laki-laki, as-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Berzina, az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah mereka 100 kali. Pinjam meminjam, hutang piutang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah yang menulis itu menulis dengan adil dan amanah. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran bukan ayat solat. Ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat zakat. Ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat haji. Ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat puasa. Walaupun ibadah yang paling panjang puasa 30 hari, tapi ayat yang paling panjang adalah surat Al-Baqarah ayat 282, satu halaman penuh. Ayat paling panjang adalah ayat hutang piutang. Kenapa? Karena persahabatan rusak gara-gara hutang. Mau ikut pengajian gak jadi. Saya sebetulnya tadi malam mau ikut ngaji dengan Ustadz Somad, gak jadi. Kenapa? Karena ngelihat ada orang yang belum bayar hutang sampai sekarang. Mudah-mudahan yang ada hutang segera dilunaskan Allah Subhanahu wa taala.